Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 5, cerita tentang daerahku, topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan berikut ini. Kemarin kakekku cerita tentang asal-usul kota ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan. Tapi ceritanya panjang, lebih seru. Dengarkan langsung dari kakekku. Wah, seru sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu ya. Aku mau dengar cerita dari kakekmu. Apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal-hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Mari kita pelajari sejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Mari kita pelajari berbagai kerajaan yang ada di Nusantara. Kerajaan bercorak Hindu. Perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, Kerajaan Kutai sekitar tahun 400 Masehi. Pusat kekuasaannya di Kalimantan Timur. Nama raja yang terkenal yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Peninggalan sejarahnya yaitu prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Pallawa. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara sekitar tahun 450 Masehi. Pusat kekuasaannya di Bogor, Jawa Barat. Nama raja terkenalnya yaitu Purnawarman. Peninggalan sejarahnya yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak. Berikutnya ada Kerajaan Kalingga, sekitar tahun 674 Masehi. Pusat kekuasaannya di Jawa Tengah. Nama raja terkenalnya yaitu Ratu Sima. Peninggalan sejarahnya yaitu Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomertol, Candi Angin, dan Candi Bubrah. Berikutnya ada Kerajaan Mataram Hindu sekitar tahun 730 Masehi. Pusat kekuasaannya di Jawa Tengah. Nama raja terkenalnya yaitu Sanjaya, Rakai Panangkaran, dan Raja Balintung. Peninggalan sejarahnya yaitu Kompleks Candi Prambanan. Berikutnya, Kerajaan Kediri sekitar tahun 1117 Masehi. Pusatnya di Jawa Timur. Nama rajanya yaitu Jayabaya dan Kertajaya. Peninggalan sejarahnya yaitu Prasasti Padlegan, Prasasti Hantang, kitab-kitab karya Mpu Panuluh dan Mpu Sedah. Berikutnya ada Kerajaan Singosari sekitar tahun 1222 Masehi. Pusatnya di Jawa Timur. Nama raja terkenalnya yaitu Ken Arok dan Kertanegara. Peninggalan sejarahnya yaitu Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari, dan Candi Kagenengan. Berikutnya ada Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1292 Masehi. Pusatnya di Jawa Timur. Nama rajanya yang terkenal yaitu Raden Wijaya, Jayanegara, dan Hayam Wuruk. Peninggalan sejarahnya yaitu Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Sumberjadi, Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca yang menuliskan kata Pancasila. Berikutnya, Kerajaan bercorak Buddha.
Perhatikan tabel berikut ini. Kerajaan bercorak Buddha yang pertama yaitu Sriwijaya sekitar tahun 600 Masehi. Pusat kekuasaannya di Sumatera Selatan. Nama raja terkenalnya yaitu Balaputra Dewa, Sri Sangrama Wijaya. Peninggalan sejarahnya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kota Kapur. Kerajaan berikutnya yaitu Mataram Buddha. Sekitar tahun 750 Masehi, pusatnya di Jawa Tengah. Nama rajanya yaitu Banu, Wisnu, Indra, dan Samaratungga. Peninggalan sejarahnya yaitu Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Berikutnya, kerajaan bercorak Islam. Perhatikan tabel berikut ini. Kerajaan bercorak Islam yang pertama yaitu Samudra Pasai sekitar abad ke-13. Pusat kekuasaannya di Nanggro Aceh, Darussalam. Nama raja yang terkenal yaitu Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Ahmad, dan Zainal Abidin. Peninggalan sejarahnya yaitu batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh, cakra daunnya sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Berikutnya Kerajaan Aceh sekitar tahun 1514 Masehi di Nanggro Aceh, Darussalam. Nama raja terkenalnya yaitu Ali Muhayyad, Salahuddin, Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda I, Iskandar Sani atau Sultan Iskandar Muda II, Ratu Tajul Alam Safiatuddin Shah. Peninggalan sejarahnya yaitu Monumen Darussalam, Makam Sultan Iskandar Muda I, Krevkov yaitu kuburan serdadu Belanda. Berikutnya Kerajaan Demak sekitar tahun 1400 Masehi. Pusat kekuasaannya di Demak, Jawa Tengah. Nama raja terkenalnya yaitu Raden Fatah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Pangeran Hadiwijaya. Peninggalan sejarahnya yaitu Masjid Agung Demak, Piring Campa, Saka Tatal atau tiang utama masjid, beduk, dan kentongan. Berikutnya Kerajaan Ternate sekitar tahun 1500 Masehi. Pusat kekuasaannya di Maluku Utara. Nama raja terkenalnya yaitu Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Baabullah. Peninggalan sejarahnya yaitu Istana Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate, dan Masjid Ternate. Berikutnya Kerajaan Tidore sekitar tahun 1500 Masehi. Pusat kekuasaannya di Maluku. Nama raja terkenalnya yaitu Sultan Mansur dan Sultan Nuku. Peninggalan sejarahnya yaitu benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Berikutnya ada Kerajaan Goa sekitar tahun 1600 Masehi. Pusatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama raja terkenalnya yaitu Sultan Alauddin, Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin. Peninggalan sejarahnya yaitu benteng Ujung Pandang, makam Sultan Hasanuddin. Berikutnya Kerajaan Banten sekitar tahun 1400 Masehi. Pusatnya di Serang, Banten. Nama raja terkenalnya yaitu Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalan sejarahnya yaitu Masjid Banten, Benteng Spelwich, Meriam Kuno, Kiamu. Yang kedua, peninggalan kerajaan. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha sebagai berikut. Ada candi, yaitu bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Berikutnya ada arca, yaitu patung yang terbuat dari batu yang dipahat, menyerupai seorang manusia atau binatang. Berikutnya peninggalan seni ukir, merupakan hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Berikutnya peninggalan berupa karya sastra, yaitu peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Selanjutnya peninggalan berupa bahasa dan tulisan, yaitu peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa,
seperti yang tertulis pada prasasti-prasasti. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Islam. Antara lain ada masjid, salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Berikutnya ada kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa silam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. Selanjutnya ada batu nisan, yaitu bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seseorang. Selanjutnya ada seni pertunjukan. Seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. Berikutnya ada keraton. Keraton tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Berikutnya ada karya sastra. Seni sastra pada masa perkembangan Islam di Indonesia umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus, misal tasawuf, filsafat, kemasyarakatan, dan tuntunan budi pekerti. Dan peninggalan berikutnya yaitu seni ukir. Seni ukir peninggalan kerajaan Islam biasanya berupa hiasan bentuk dedaunan dan bunga. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.